Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru. Bedanya tahun ini dengan kemarin apa? Ada nggak? Selain angka tahun tentunya ya. Kayaknya mikir gitu ya. Jangan-jangan emang nggak ada bedanya. Nanti kita lihat bedanya apa. Tapi biasanya saudara-saudara, kalau di tanggal 31 Desember malam hari, biasanya dan mungkin banyak juga mungkin di antara kita berkumpul bersama keluarga. Ada juga yang enggak ya, kalau yang enggak mungkin jalan-jalan keliling Jakarta, melihat kembang api gitu. Tapi banyak yang berkumpul bersama keluarga. Dan dalam berkumpul itu selain berdoa tentunya banyak juga yang membuat resolusi. Tema kita nih pada hari ini ngomongin soal resolusi. Resolusi untuk tahun yang baru. Tentu saja macam-macam ada yang buat resolusi. Siapa yang semalam di sini bikin resolusi? Ada nggak? Nggak ada ya? Jangan-jangan malah nggak biasa ya bikin resolusi ya. Atau mungkin nggak tahu apa itu resolusi. Enggak lah, pasti tahu ya. Mungkin agak telat juga ya kalau 1 Januari ini ngomongin soal resolusi. Padahal biasanya bikinnya semalam. 31 malam. Tapi mungkin juga belum. Ketika kita bikin di malam 31 Desember malam, siapa tahu kita ternyata salah bikin. Dan 1 Januari ini mungkin jadi momen yang bagus juga untuk kita merevisi. 31 Desember 2019, saudara-saudara saya membuat resolusi. Saya pernah share ini juga di khotbah di remaja. 31 Desember 2019 saya membuat resolusi bahwa di tahun 2020 itu entah di bulan apanya, pokoknya di tahun itu saya harus sekali berada di puncak Rinjani. Tapi ternyata 2020 boro-boro ke puncak Gunung Rinjani. Ke gunung sehari aja dibatesin ya. Ada COVID yang menggagalkan semua itu. Dan hancurlah resolusi saya. Ada yang punya pengalaman yang sama, saudara-saudara, entah di tahun kapan, tapi resolusinya gagal total. Ada nggak? Ada ya pasti ya. Sejak itu saya mungkin, ngapain bikin resolusi kalau pada akhirnya kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun yang baru. Tapi setelah saya renungkan, ternyata itu bukan resolusi. Jadi mungkin di antara kita juga suka bikin resolusi barangkali sama seperti itu. Kita mengumpulkan apa yang menjadi keinginan kita, didaftarin, dan ini kita lakukan di tahun yang baru. Tapi sebenarnya resolusi itu bukan itu. Itu namanya bucket list. Ya. Apa itu resolusi? Nanti kita lihat bedanya apa dengan bucket list. Resolusi, lalu saya merenungkan, jadi sebenarnya apa itu resolusi ya? Ada satu cerita gini. Resolusi itu dalam banyak bidang itu punya arti yang beda-beda. Kalau bidang misalnya kimia, resolusi itu adalah proses memisahkan senyawa-senyawa. Nah, tapi saya juga nggak mungkin saya menjelaskan itu. Nggak bisa juga karena SMA saya udah lewat jauh, mungkin anak SMA yang bisa menjelaskan. Dalam bidang multimedia, 2020 itu GKI Surya Utama itu pertama kali mengenal YouTube, ya, secara gerejawi. Dan banyak gereja juga begitu ya tadi karena COVID itu. Kebaktian disiarkan secara live di YouTube. Nah, karena baru-baru awal ya, masih pemula, newbie,
banyak sekali yang komplain. Yang komplain begini, mulai dari suara yang nggak kedengaran katanya, sampai gambarnya jelek banget nih gitunya. Nah, lalu ada satu komplain yang masuk, ini pembaktian gambarnya jelek banget, pecah-pecah gitu. Lalu saya lihat, bagus. Kenapa jelek ya? Di sini bagus. Coba lihat sebelahnya. Wah, bagus gitu. Oh, rupanya ternyata saudara di YouTube itu ada pengaturannya. Pengaturan itu kalau saudara menonton YouTube, gambar itu bisa jelek, bisa bagus. Kalau dari sumbernya itu bagus, tetap di HP kita atau di layar monitor kita bisa jelek, bisa bagus. Tergantung settingan kita. Kalau internetnya jelek, biasanya di YouTube itu lalu jadinya jelek gambarnya. Tapi kita bisa mengubahnya, di sudut kanan bawah itu ada bagian setting. Yang diubah apa? Yang diubah adalah resolusinya. Menarik sekali ya kata itu ya. Resolusinya diubah menjadi lebih tinggi. Ya, apakah itu HD, Full HD, 4K dan sebagainya, itu bisa diubah. Jadi dalam multimedia, resolusi itu adalah ketajaman gambar berdasarkan luas yang di-set. Jadi kalau layar kita jelek, ketika kita mengubah resolusinya, bisa jadi bagus. Nah, berefleksi dari itu, jangan-jangan ketika hidup kita jelek, kita ubah resolusi kita. Mungkin bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan keluar untuk kehidupan yang lebih baik. Itu dalam bidang multimedia. Tapi dalam banyak kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks tahun baru ini, resolusi itu sebenarnya adalah hal yang ingin kita lakukan dalam rangka mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jadi resolusi adalah hal-hal yang ingin kita lakukan dalam rangka mengubah diri menjadi lebih baik. Tentunya ketika malam pergantian tahun baru itu kita melihat apakah diri kita sudah baik atau belum. Dan mumpung tahun baru, kita ubah diri kita di tahun yang baru ini menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya dengan Alkitab? Apa kaitannya dengan orang Kristen? Jadi tradisi membuat resolusi itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan orang Kristen. Dengan Alkitab pun tradisi itu nggak ada kaitannya. Ya. Tapi mungkin maknanya sangat terkait. Dari mana tradisi itu muncul? Tradisi itu muncul ya karena kenapa membuat resolusi itu harus di tahun baru, di 1 Januari. Ya memang ini sesuai dengan tradisinya. Tradisi itu muncul pada zaman Romawi. Dan tahun kalender kita itu memakai kalender sistem Romawi ya. Masehi. Masehi itu kalendernya sistemnya Romawi. Kita pakai dan sekarang dipakai secara internasional. Banyak orang memakai itu. Jadi menurut tradisi, di tahun baru itu, orang-orang Romawi dulu ya, membuat satu komitmen, berjanji kepada salah satu dewa mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, mengubah diri mereka menjadi lebih baik, dengan harapan dewa itu memberikan berkat pada mereka. Dewa itu namanya adalah Janus. Secara harfiahnya Yanua. Dari situlah kata bulan yang kita pakai di kalender Masehi itu, Januari. Jadi Dewa Janus ini menurut mereka ya, dalam tradisi mereka, itu digambarkan sebagai dewa yang membuka pintu gerbang. Maka ya, dan dewa ini dalam gambaran mereka
memegang kunci untuk membuka pintu gerbang. Lalu satu tangannya lagi memegang tongkat untuk menuntun para peziarah. Jadi mereka berdoa, mereka dituntun oleh dewa ini untuk menuju gerbang, menuju kehidupan yang lebih baik. Dewa ini digambarkan juga punya dua wajah ya. Wajah yang satu melihat masa depan, yang satunya lagi melihat masa lalu. Jadi tradisi kita tuh melihat masa lalu, tahun yang lalu, dan menatap masa depan, tahun yang baru. Nah, dari situ mereka melakukan itu. Mereka membuat resolusi, berjanji pada dewa itu. Pokoknya tahun ini saya mau melakukan hal-hal yang ini supaya membuat hidup saya menjadi lebih baik. Saudara, tentu saja tradisinya tidak dicatat di Alkitab karena Alkitab punya tradisi yang berbeda. Bukan lagi kalender Romawi yang dipakai oleh Alkitab, ya, bukan Masehi. Tapi kalender mereka itu berdasarkan perhitungan bulan. Walaupun Romawi sangat dekat dengan mereka ya, pada zaman Perjanjian Baru bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi, tapi budaya itu tidak mereka lakukan. Tapi sekalipun punya tradisi yang berbeda dan tidak ada kaitannya, bagi orang Kristen sebenarnya maknanya punya keterkaitan yang sangat erat. Padahal apa yang mereka lakukan itu dalam bahasa kekristenannya, walaupun nggak ini banget ya, itu yang namanya pertobatan. Jadi pertobatan itu mungkin kata pertobat itu terlalu ekstrim ya. Wah, saya orang yang selalu ke gereja, saya kenal Tuhan, masa saya harus bertobat gitu ya. Ya, dalam pengertian lebih sederhana, kita membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Baik tentunya bukan baik dalam pengertian, baik yang sesuai dengan iman kita adalah baiknya bukan menurut kita tetapi menurut firman Tuhan. Jadi dalam kita menjadi lebih baik, ukurannya adalah firman Tuhan buat orang Kristen. Apakah kita yang kemarin itu sudah baik, sudah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau belum, maka di tahun baru kita manfaatkan sebagai momen untuk kita membuat komitmen, menjadikan hidup kita lebih sesuai dengan firman Tuhan. Ya, walaupun tahun barunya sebenarnya nggak harus tahun baru ya, nggak ada kaitan wajib gitu. Orang Kristen kalau bertobat jangan nunggu tahun depan. Orang Kristen kalau bertobat ya ketika kita sadar bertobatlah. Tapi kadang-kadang manusia itu harus punya sesuatu yang konkret ya. Nggak oke lah kita manfaatkan range waktu. Range waktu di pergantian tahun, baik juga kan, nggak ada salahnya. Justru menolong kita menjadi lebih baik. Range waktu di tahun yang di momen pergantian tahun kita melihat, mengevaluasi apakah hidup kita sudah baik, sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau belum, maka momen itu bisa kita pakai untuk kita berkomitmen kepada Tuhan. Apa yang mau kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Maka resolusi dalam pengertian ini bukan soal saya mau mewujudkan keinginan saya tadi. Bukan soal tahun ini saya harus punya rumah. Tahun ini saya harus punya kendaraan. Tahun ini saya harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Itu yang namanya bucket list. Kalau bucket list mungkin bisa tergantung pada faktor-faktor eksternal. Kita punya keinginan tahun ini mau punya rumah,
ternyata dipecat dari pekerjaan, gagal. Mau pergi ke luar negeri misalnya, tapi ada COVID kayak kemarin, gagal. Lantas kita menyalahkan yang lain. Ada yang tahun ini, tahun 2024 itu punya resolusi mau jadi anggota DPRD. Ada enggak? Atau ada yang mau jadi pemimpin kepala daerah? Ada enggak saudara-saudara? Itu enggak salah sih, tapi bukan resolusi, itu bucket list ya. Tapi ternyata enggak jadi. Kalau enggak jadi apa? Kita bisa nyalahin yang di luar kita. Kita nyalahin orang lain, kita nyalahin partai kita, yang terakhir kita nyalahin Mulyono. Kalau resolusi, nggak bisa kita nyalahin yang lain. Resolusi sepenuhnya bergantung dari diri kita dan bukan sesuatu yang mustahil yang bisa kita lakukan hanya mau atau tidak. Itu ya. Misalnya contoh begini. Tahun ini, di tahun 2024 kemarin, saya melihat bahwa saya terlalu banyak ngomongin orang. Ngomongin kejelekan orang. Maka di tahun 2025 ini, salah satu resolusi saya adalah saya mau mengurangi bahkan kalau bisa menghilangkan ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, menuduh orang, menjudge seorang. Saya tahun 2025 ini resolusinya adalah mau menghilangkan itu. Kalau tidak bisa hilang mungkin ya paling tidak berkurang. Apakah itu bergantung pada orang lain? Enggak, seluruhnya bergantung pada diri saya. Apakah itu kita bisa lakukan? Semua pasti bisa. Karena bergantung pada diri kita gitu. Dan ketika kita tidak mampu melakukannya, maka nggak bisa kita nyalahin orang lain. Kita mau beresolusi, tidak mau ngomongin orang lain, kejelekan orang lain. Ternyata nanti ya 31 Desember 2025 kita evaluasi, waduh saya ternyata masih banyak ngomongin orang. Ini karena merekanya sih yang jelek, nggak berubah jadi bagus. Ini semua salah mereka gitu. Nggak gitu juga ya. Semua bergantung pada diri kita. Jadi kalau kita gagal dalam resolusi kita, itu bukan salah yang di luar diri kita. Sepenuhnya ada di dalam diri kita. Tapi apakah resolusi itu, ya walaupun kalau ada faktor-faktor yang lain, faktor yang lain itu hanyalah justru di situ tantangannya. Semua bisa dan bisa dilakukan, tetapi karena tantangan itulah yang menghambat kita. Gitu. Maka itu dijadikan resolusi. Kalau tidak ada tantangan, itu tidak akan jadi resolusi. Nggak usah dipikirin dan nggak usah jadi gelisah. Karena itu sudah otomatis. Tapi justru karena tantangan-tantangan itu maka kita membuat resolusi. Karena tantangan-tantangan itu membuat kita berjuang. Dan itu sepenuhnya ada di dalam diri kita. Nah saudara-saudara, kalau tema kita pada saat ini resolusi itu berkat Tuhan dalam resolusi. Tentu bukan soal kita seperti umat orang-orang Romawi ya. Berjanji kepada dewa mereka untuk menjadi lebih baik dengan harapan mereka mendapatkan berkat dari dewa itu di tahun yang baru. Karena dewa itu memegang kunci, pintu gerbang kehidupan yang lebih baik. Tentu bukan soal itu bagi kita. Karena berkat Tuhan nggak perlu menunggu tahun yang baru. Kita perlu meminta berkat Tuhan, tapi Tuhan punya wewenang untuk memberikan berkat itu pada siapapun. Wewenangnya Dia, hak prerogatifnya.
Tapi bukan berarti kita tidak minta. Meminta berkat Tuhan, bahkan kita punya komitmen untuk mengubah diri menjadi lebih baik, itu menunjukkan betapa kita bergantung pada Tuhan. Menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Bahwa semua berkat yang kita miliki dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bahkan sekalipun bukan karena kita sanggup memenuhi resolusi kita yang sulit tadi. Tetapi saudara-saudara, ketika kita membuat resolusi bukan juga seperti kalau kita berpuasa gitu ya, membuat dan memaksa Tuhan untuk memberikan berkat-Nya dalam hidup kita. Tetapi resolusi menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, lalu juga resolusi membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ketika kita membuat resolusi dan melakukan resolusi itu harusnya mengubah kita menjadi lebih baik, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan menyadari betapa banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karenanya berkat bukan cuma soal harta benda. Wah, kita membuat resolusi, ingin punya ini, punya itu, ternyata tidak tercapai, Tuhan tidak memberkati kita. Resolusi itu bukan, berkat Tuhan itu bukan soal harta benda, tetapi banyak hal yang jauh lebih luas dari itu. Saudara-saudara, kita melihat dalam Bilangan pasal 6, ini adalah ucapan berkat imam. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini bukan hanya diucapkan oleh para imam pada zaman Perjanjian Lama, tapi biasanya di banyak gereja termasuk GKI juga menjadikan ini sebagai salah satu rumusan berkat. Setiap kita pulang ibadah, kita diingatkan bahwa Tuhan memberkati kita. Nah, ini dituliskan dalam konteks bangsa Israel berada di padang gurun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Padang gurun melindungi itu dalam arti Tuhan menjaga mereka dalam padang gurun itu, karena ketika mereka berada di padang gurun, mereka sangat banyak sekali menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Mulai dari kondisi alam, binatang buas, dan bahkan ketersesatan mereka, itu mengancam nyawa mereka. Tetapi di tengah situasi seperti itu, mereka diingatkan bahwa Tuhan melindungi mereka. Dalam situasi yang sulit dalam hidup bangsa Israel, Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka. Tentu kita tidak berada dalam padang gurun di sana. Mungkin kita punya padang gurunnya sendiri ya. Mungkin tidak mengancam keselamatan seperti mereka, tapi berkat Tuhan adalah perlindungan dalam kehidupan kita. Bahwa bahaya selalu mengancam dalam hidup kita dalam bentuk apapun, baik fisik, mental, spiritual, tapi kita diingatkan bahwa Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita. Itu berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara-saudara, menyinari itu berarti menerangi, sehingga ketika kita berjalan, kita tahu jalan yang dituju, jalan yang akan kita lewati. Ketika kita berada dalam persimpangan jalan,
salah pilih jalan bisa tersesat. Tetapi kita bisa melihat jalan itu karena tentu ada cahaya, ada sinar. Dan menariknya adalah ketika bangsa Israel sebagai bangsa yang tersesat di padang gurun, bahkan sampai puluhan tahun berada di sana, ditolong oleh Tuhan. Dengan Tuhan memimpin mereka, menyinari jalan mereka. Bahkan bukan hanya dengan sinar matahari, tapi di sini dikatakan dengan wajahnya, dengan kehadiran Tuhan. Nyambung dengan ayat 26, saudara-saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi istilah wajahnya, wajah Tuhan ini merupakan ungkapan atas kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bukan cuma soal wajahnya doang ya saudara-saudara ya, secara harfiah enggak begitu. Jadi kalau dalam kehidupan percakapan kita sehari-hari kita suka bilang begini, ada nunggu teman gitu misalnya yang datang terlambat. Mana nih udah jam segini batang hidungnya juga belum kelihatan gitu. Tentu yang kita maksud bukan soal batang hidung doang ya. Kalau gitu ntar begitu batang hidungnya datang kita pasti kabur. Tapi yang dimaksud itu adalah diri dia seutuhnya, kehadiran dia seutuhnya. Maka wajahnya di sini juga menunjukkan kehadiran Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika Tuhan menghadapkan wajahnya, ini adalah inisiatif Tuhan. Bukan mereka mencari wajah Tuhan, tapi Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan yang datang kepada bangsa Israel dan Tuhan juga datang kepada kita, menunjukkan dirinya, menunjukkan kehadirannya. Sebab Tuhan bisa saja menyembunyikan wajahnya. Bertentangan dengan itu ya, menghadapkan wajahnya sebagai lawannya adalah menyembunyikan wajahnya. Artinya Tuhan tidak mau ditemui. Artinya Tuhan tidak berkenan ditemui oleh baik bangsa Israel maupun manusia pada umumnya. Tapi yang dipakai sebagai berkat Tuhan di sini adalah Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Jadi berkat Tuhan itu sebenarnya adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Israel dan kehidupan kita juga. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita merasakan damai sejahtera. Ini menarik sekali saudara, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sebagai ungkapan syukur kita, ketika kita merasakan itu, kita mengucap syukur. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera, harusnya membuat kita kagum, membuat kita mengucap syukur. Seperti tadi Mazmur kita ya, mengucap syukur. Mengubah diri kita yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, tapi karena berkat Tuhan itu mengubah diri kita menjadi sukacita, damai sejahtera. Nah, saudara-saudara belajar juga dari kisah para gembala. Para gembala ini ada sebuah perubahan yang terjadi ketika, menarik sekali bisa kita lihat ya. Nah, apa resolusi yang mereka buat pada saat itu? Ketika mereka mendapatkan berita kelahiran Tuhan, kabar baik itu, mereka tidak diam. Bagai para gembala mestinya cara berpikir mungkin sederhana, ini apa sih maksudnya? Kita mah pokoknya hidup cuma untuk ngurusin domba gitu ya. Apain juga, apa hubungannya dengan saya? Tapi ketika mereka mendapatkan kabar sukacita itu, resolusi yang mereka buat adalah setelah ayat 15, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana, menyaksikan kabar baik yang sudah diberitakan,
Maka resolusi adalah suatu tindakan proaktif dari para gembala itu untuk menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Maka resolusi juga menuntut proaktif kita, ya. Mereka tidak udah malam gitu, diam aja lah, tidur ngantuk. Tapi marilah kita pergi dengan semangat, ya. Mereka ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ini menunjukkan sesuatu yang semangat untuk melakukan resolusi mereka. Semangat untuk melakukan, menyaksikan apa yang diberitakan kepada mereka. Jadi melakukan firman Tuhan itu penuh semangat mereka, ya. Bukan pesimis, bukan males-malesan. Walaupun mereka nggak ngerti pada saat itu, siapa sih itu, ya. Dan ketika mereka melakukannya, betapa menakjubkan yang mereka saksikan. Ketika mereka melihat bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Dan karena itulah mereka dicatat dalam Alkitab. Ya, kalau seandainya misalnya ya mereka, males lah, nggak usah lah, ngapain sih, udah lo aja deh pergi. Nggak ada nama mereka di sini, ya. Mereka bukan saksi kelahiran Tuhan Yesus. Justru karena mereka mengalahkan pesimis mereka, mengalahkan ketidakmengertian mereka, mereka mengalahkan rasa malas mereka, mengalahkan kantuk mereka. Karena itu mereka mendapatkan berkat itu. Sekalipun Tuhan memberikan berkat sesuai dengan kehendaknya, tapi kita juga percaya bahwa yang kita lakukan itu gak pernah sia-sia. Upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu gak pernah sia-sia, selalu menghasilkan damai sejahtera. Bahkan mungkin bukan cuma damai, tapi sukacita, ketakjuban seperti para gembala ini. Dan ayat 20, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Coba ketika mereka menyadari akan karya Tuhan, yang mereka lakukan adalah memuji dan memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, membuat resolusi di akhir tahun ataupun di awal tahun mungkin biasa-biasa aja, ya. Tetapi ini bukan soal resolusinya, tapi soal komitmen untuk kita menjadi lebih baik. Berarti menjadi lebih baik itu adalah sesuatu yang perlu kita rencanakan, bukan yang spontan. Karena kalau spontan bisa saja hasilnya beda. Tetapi butuh perencanaan, butuh evaluasi diri, butuh komitmen yang tinggi, dan itu beda-beda tiap orang. Bagi si A, mungkin resolusinya untuk mengampuni itu terlalu mudah. Tapi bagi si B, resolusi untuk mengampuni itu sulit. Bagi si A untuk menjaga perkataannya mungkin terlalu mudah, karena saya tidak seperti itu. Tapi bagi si B mungkin sangat sulit, sehingga harus ia jadikan sebagai resolusi. Dan ketika kita lakukan, maka kita dilatih untuk melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mungkin buat yang belum membuat resolusi, baik juga kalau dibuat. Ya kalau males, gak apa-apalah. Jadi perlu direnungkan kembali gitu ya. Mungkin bukan soal pergantian tahunnya, tapi pakailah setiap momen yang hadir dalam hidup saudara untuk membuat resolusi, untuk bertobat, untuk menjadi lebih baik. Dan tentu kita berharap di tahun 2025 ini menjadi tahun yang lebih baik. Lebih baik bukan karena bisnis hancur, bukan karena ekonomi gelap segala macam. Lebih baik
Karena di tahun ini kita lebih bisa melihat cinta kasih Tuhan, lebih bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.